Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo lahir 17 Oktober 1951, adalah seorang politisi, pengusaha dan perwira militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik dan pemerintahan. Prabowo Subianto yang dikenal sebagai mantan militer dan politisi juga merupakan seorang pengusaha yang memulai bisnis di usia 50-an. Pada tahun 2009, dia mendirikan PT Tidar Kerinci Agung, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis dan kehutanan dengan fokus pengembangan di Kalimantan Timur. Prabowo berhasil mengumpulkan kekayaan hingga 2 triliun rupiah dari bisnis tersebut, menunjukkan kesuksesannya dalam mengelola perusahaan dan memberikan banyak dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi wilayah tersebut. Menurut George Adi Condro dalam bukunya Korupsi Kepresidenan, Prabowo memulai karir bisnisnya setelah pensiun dari dinas militer pada tahun 1998. Pengalaman bisnisnya dimulai saat tinggal di Amman, Yordania, di mana dia menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Hashim, yang terkait dengan PT Tirtamas. Meski tidak banyak yang diketahui tentang jejak bisnisnya di Yordania, kabar menyebutkan bahwa Prabowo sedang menjajaki bisnis minyak di sana pada era awal 2000-an, mengingat peningkatan produksi minyak di negara tersebut. Femi Adi dalam bukunya, Prabowo dari Cijantung bergerak ke Istana, juga mencatat informasi seputar langkah-langkah bisnis Prabowo di Yordania. Namun, kiprah bisnis Prabowo baru menjadi perhatian ketika pulang kampung ke Indonesia sekitar tahun 2000-an. Mengutip Apa Budi dalam bukunya, kalau Prabowo jadi presiden, 5 tahun setelah pensiun, Prabowo berhasil memimpin armada bisnis di bawah payung Nusantara Group. Wilayah usahanya terentang dari Kalimantan Timur hingga Kazakhstan. Bisnis Nusantara Group awalnya bergerak di industri kertas, PT Kiani Kertas. Perusahaan yang berada di Berau, Kalimantan Timur ini awalnya dimiliki oleh Raja Hutan Bos Hasan. Namun pada tahun 1990-an, perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah, Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Dia membeli Kiani Kertas sebesar 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Sayang, di tangan Prabowo, perusahaan itu tak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat, ex-Pangkostrat ini sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit di PT Tidar Kerinci Agung. Perusahaan ini didirikan oleh sang bapak, Sumitro Djoyo Hadikusumo, pada Juli 1984. Lalu, dia juga bisnis perikanan lewat PT Jalandri Nusantara dan sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Sedangkan di bidang jasa keamanan, dia memiliki PT Garda Tama Nusantara. Secara umum, perusahaan-perusahaan dalam naungan Nusantara Energi terbagi atas 5 unit usaha, yaitu kertas, kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan komersial, dan jasa pelayanan profesional. Keseluruhan perusahaan dalam Nusantara Energy Group menampung tidak kurang dari 10.000 pekerja dengan total aset sebesar 1 miliar US dollar. Sebagai calon presiden 2024, Prabowo telah mengajukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai salah satu persyaratan dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Rincian kekayaan Prabowo yang dilaporkan di LHKPN pada 20 Oktober 2023
mencapai angka yang luar biasa, yaitu 2,04 triliun rupiah.